bagi jemaatmu saat ini. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih karena telah memilih Pamasi Media Puhus sebagai tempat Anda berbakti pada Sabat ini. Untuk ketika ini, mari kita menyantap sajian yang berbentuk lagu puji-pujian yang akan disampaikan oleh Ci Eva Elkana. Sebagai lagu pembuka kita buka dalam RPMI 32, inilah jamku berdoa. Baiklah, saya akan memimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita tunduk kepala sepimpin dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih atas sahabatmu yang mulia ini. Engkau telah berikan kepada kami. Biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus dan malaikat untuk beserta kami sepanjang acara kami. Berkatilah pautan lain kami supaya semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bapa karena Engkau sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mendengar laporan sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh Adi Onel. Shalom dan selamat hari Sabat.
Saat ini saya akan membacakan laporan acara Sekolah Sabat Gereja SDA Puhus Tamparule. Triwalan ketiga Sabat 10 pada 4 hari bulan 9 2021. Acara kebaktian Sekolah Sabat. Kebaktian bermula pada 8 pagi. Pemimpin nyanyian Cik Darlene, Meg dan Daphne. Doa pembuka Puan Fanny Rining. Pemimpin acara Puan Fanny Rining. Laporan mission Cik Eva Edna. Laporan Sekolah Sabat Ebenezer Edson. Dan doa penutup Puan Miss Kedi. Anggota kehadiran bersabat di rumah masing-masing. Seterusnya bahagian pungutan persembahan. Persembahan mission RM Rp77. Dana persembahan gereja RM Rp138. Pendidikan RM Rp64. Manakala perpuluhan RM Rp700 dan jumlah keseluruhan RM Rp947.50. Kemudian, kebaktian kedua. Pengkhotbah Puan Roselyn Golon, pemimpin acara Puan Fanny Rining, doa pembuka Elder Doni, doa persembahan Encik Paulus, doa penutup Puan Roselyn Golon. Lagu istimewa pula dibawa oleh 3 kumpulan yaitu Gladys dan Grace, kedua Three Angel dan Elder Edson. Sekian laporan Sekolah Sabat. Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar cerita mission yang akan disampaikan oleh Puan Miss Kelly. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Cerita misi kita pada hari ini yang bertajuk Dendam yang Dibatalkan. Ditulis oleh Terry Sally yang bekerja sebagai pengurus pusat penempatan semula pendatang bukan warga negara dan sebagai koordinator di Divisi Amerika Utara Gereja Mesihi Advent Hari ke-7. Cerita yang diceritakan semula oleh Jimmy Shue yang pada masa ini sudah berumur 51 tahun. Menceritakan tentang bagaimana keperitan hidup dia ketika dia berusia 7 tahun telah melarikan diri di hutan dan dia telah tersesat. Kemudian dia terpisah daripada ayahnya. Selama kesesatan dia, si Jimmy berpikir sekiranya dia berjaya keluar daripada hutan tersebut, dia akan menyertai kumpulan bersenjata api untuk satu misi dia, yaitu membalas dendam. Pembalasan dendam dia itu terhadap organisasi yang telah bertanggung jawab untuk menyerang mereka di negara Burma, di Myanmar, di Asia Tenggara, dan telah menyebabkan dia berpisah dengan ayahnya. Selama 2 tahun dia menyertai kumpulan bersenjata api tersebut, dia telah berjumpa semula dengan ayahnya selepas 2 tahun, yaitu ayahnya di kamp pusat penempatan semula pendatang bukan warga negara, yaitu di Thailand. Apabila dia berjumpa dengan ayahnya, dia menceritakan tentang niatnya untuk membalas dendam kepada organisasi yang menyebabkan mereka terpisah. Tetapi dengan penuh kesabaran ayahnya menasihatkan kepada si Jimmy bahwa pembalasan dendamnya itu tidak akan berakhir kecuali dia mengambil keputusan memaafkan organisasi tersebut. Tetapi dengan penuh kemarahan Jimmy meneruskan niatnya. Dengan penuh kesabaran dan ketenangan, ayahnya mula berkongsi ataupun memberikan bahan-bahan bacaan berbentuk rohani dan juga Alkitab kepada si Jimmy. Jimmy melihat ketenangan, kegembiraan dan kesabaran ayahnya, dan dia melihat kegembiraan terpancar daripada wajah bapak dia ketika bapak dia dengan penuh kesabaran berdoa dan menyertai beberapa kumpulan belajar Alkitab. Sehinggalah pada satu hari Jimmy berlembut hati untuk melihat dan membaca Alkitab, memahaminya dan membaca beberapa potong ayat daripada
bahan-bahan bacaan rohani yang Bapak dia bagi. Dan akhirnya Jimmy mengambil keputusan untuk menjadi seorang pendeta di gereja Advent hari ke-7. Dan Jimmy telah mengambil keputusan untuk menetap di Amerika Syarikat. Sepanjang masa Jimmy bertugas ataupun berkhidmat sebagai pendeta, dia telah membantu ramai keluarga yang ditempatkan di kamp pendatang bukan warga negara di seluruh Amerika Syarikat, di Kanada dan di Thailand. Jimmy juga sentiasa merindukan suasana mengunjungi keluarga dan menguatkan iman mereka, memberikan kerjasama kepada rakan-rakannya juga. Dan Jimmy banyak membuat kelompok-kelompok kecil untuk membantu mereka dalam menyembuhkan emosi mereka. Jimmy banyak berdoa dan Jimmy merintis banyak gereja. Setakat yang Jimmy berkhidmat, lebih kurang 55 gereja yang berjaya mereka dirikan pada masa itu. Dan Jimmy berpikir, sekiranya pekerjaan-pekerjaannya itu tanpa dibantu oleh Tuhan, dia tidak akan berjaya untuk melakukan semuanya itu. Dan Jimmy sentiasa bersyukur dengan langkah bijak yang diambilnya, yaitu memberi kemaafan kepada organisasi yang telah bertanggung jawab untuk menyerang dan menyebabkan dia terpisah daripada ayahnya. Dan pada triwulan ini, persembahan Sabat ke-13 kita bertujuan untuk membantu membahagikan Injil kepada para pendatang ataupun para pendatang bukan warga negara yang berada di seluruh divisi Amerika Utara. Dan divisi Amerika Utara mengucapkan berbanyak terima kasih dengan persembahan dan kemurahan hati semua. Terima kasih. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih Bapa karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang kebaktian pertama tadi. Dan terima kasih karena memberkati kami, para petugas dan para
penonton, sehingga kami dalam keadaan baik, sehat, dan gembira pada sabat ini. Sementara kami beralih kepada kebaktian yang seterusnya, biarlah Engkau terus menyertai kami, supaya kebaktian kami melalui maya ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Buka pintu hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu masuk, agar kami dapat memahami segala firman yang disampaikan pada kami, dan menjadi satu bekalan iman, kekuatan iman kami, sementara kami menunggu kedatangan Bapa yang kedua kali. Terima kasih Bapa, yang Engkau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.